Islam adalah agama yang memberi kesempatan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan untuk beramal soleh, bekerja, dan bermanfaat. Beramal soleh kan gak cuma pada kegiatan ibadah spiritual ya, tapi juga bekerja mencari nafkah atau memberi kebermanfaatan untuk sesama. Itu juga termasuk amal soleh. Dan ternyata sejak zaman Rasulullah SAW sudah banyak profesi yang juga digeluti oleh para perempuan atau sahabiah. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka adalah pekerjaan yang menunjukkan bahwa pada masa itu perempuan punya kontribusi dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, apa aja sih pekerjaan perempuan di masa Rasulullah? Di era modern kayak gini, masih banyak loh yang menuding Islam sebagai agama yang melarang perempuan bekerja. Alasannya beragam. Ada yang mengatakan tempat terbaik perempuan adalah di rumah, atau ruang publik tidak aman bagi perempuan, atau perempuan solehah tidak berinteraksi dengan laki-laki, dan alasan lainnya. Tapi sebenarnya, Islam adalah agama yang memberi kesempatan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan untuk beramal soleh, bekerja, dan bermanfaat. Beramal soleh kan gak cuma pada kegiatan ibadah spiritual ya, tapi juga bekerja mencari nafkah atau memberi kebermanfaatan untuk sesama. Itu juga termasuk amal soleh. Dan ternyata sejak zaman Rasulullah SAW sudah banyak profesi yang juga digeluti oleh para perempuan atau sahabiah. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka adalah pekerjaan yang menunjukkan bahwa pada masa itu perempuan punya kontribusi dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, apa aja sih pekerjaan perempuan di masa Rasulullah? Pertama, perawat. Dalam Islam, perempuan pertama yang berprofesi sebagai perawat adalah Rufaidah al-Aslamiyah. Tidak hanya dalam dunia Islam, bahkan ia menjadi perawat perempuan pertama di dunia. Meski beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa perawat perempuan pertama di dunia bukanlah Rufaidah, tapi di luar itu ia memiliki peran penting dalam dunia kesehatan di masa Rasulullah. Rufaidah mengobati tentara muslim yang tengah berperang. Keislamannya pun dimulai setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Lalu ia turut membantu pengobatan luka tentara muslim pertama kali saat perang Khandaq. Tendanya berdiri di wilayah Masjid Nabawi saat perang Khandaq berlangsung. Nah, para sahabat yang terluka saat berperang langsung dibawa ke tendanya. Profesi yang kedua, petani dan peternak. Asma binti Abu Bakar merupakan salah satu sahabat perempuan yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Ia merupakan istri dari Zubair bin Awam, dan saat mereka menikah, keduanya berada dalam garis ekonomi kelas menengah ke bawah. Asma bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Dalam sebuah hadis Bukhari nomor 4823 diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar. Ia bercerita saat dinikahi oleh Zubair bin Awam, mereka tak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun mereka memiliki kuda dan penyiram lahan. Asma sendiri yang memberi makan kepada kudanya. Ia juga memetik biji kurma di ladangnya sendiri yang kemudian dijual setelah panen. Profesi yang ketiga, pedagang. Khadijah merupakan saudagar dan pembisnis kaya bahkan sebelum bertemu dengan Rasulullah. Ia disegani karena kepiawaiannya dalam mengurus bisnis dan melakukan serikat dagang dengan pedagang-pedagang lain dari luar kota. Dan Khadijah adalah salah satu pedagang yang sukses di masa itu. Profesi berikutnya adalah ibu susu. Bangsa Arab memiliki tradisi menyusukan anak pada ibu susuan yang solihah, berperangai baik, dan cerdas. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anaknya kelak menuruni karakter ibu susunya. Ibu susu yang terkenal adalah Halimah As-Sa'diyah yang menjadi ibu susu dari Rasulullah. Profesi berikutnya adalah guru. Pada masa Nabi, yang menyampaikan dakwah dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Syifa binti Abdullah merupakan sahabat perempuan yang dikenal perannya sebagai guru baca tulis. Ia bahkan mengajar Hafsah binti Umar, istri Rasulullah, untuk membaca dan menulis. Selain itu, istri-istri Nabi juga memiliki peran dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan dakwah kepada sahabat-sahabat lainnya, seperti meriwayatkan hadis dan menyampaikan isi ajaran Al-Quran. Dan murid-murid dari istri Rasulullah tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki.
Nah, itulah beberapa pekerjaan tersebut yang digeluti oleh para perempuan di zaman Rasulullah dan menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan itu halal. Perempuan diberi kesempatan untuk menggeluti bidang apapun sesuai minat dan bakatnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.